Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat buat anak-anak semuanya yang belajar dari rumah dan maupun PTMT pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang pemantulan cahaya dan alat-alat optik. Nah, sebelumnya Van ingatkan untuk presensi dan renungan hariannya jangan lupa ya anak-anak semuanya ya. Nah, anak-anak bisa buka bukunya di halaman 96 pemantulan cahaya. Saat mengenai benda miring, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pemantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Berikut macam-macam pemantulan cahaya. Ada dua anak-anak. Yang pertama pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda memiliki permukaan rata. Contohnya cermin datar dan permukaan air yang tenang. Yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi karena cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya permukaan jalan yang berbatu. Nah, berikut adalah contoh pemantulan cahaya ya anak-anak semuanya. Setelah ini videonya akan muncul. Silakan diamati dan dipelajari.
Baik anak-anak, kita lanjut di materi bagian alat optik. Anak-anak bisa buka bukunya di halaman 102. Alat optik merupakan alat-alat yang memanfaatkan sifat cahaya. Berikut beberapa contoh alat optik. Yang pertama adalah lup. Ya, lup membantu melihat benda-benda berukuran kecil. Lup terbuat dari sebuah lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil, misalnya tulisan di buku. Nah, akan tetapi perbesarannya dilakukan lup terbatas. Dalam perbesaran suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Dan yang kedua, alat optik kedua adalah kacamata. Kacamata dapat membantu kita melihat benda yang lebih jelas. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cahaya dari luar menembus lensa yang bening lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda yang lebih jelas. Yang ketiga, alat optik ketiga adalah mikroskop, teman-teman. Mikroskop dapat membantu kita untuk melihat benda yang tidak kasat mata. Alat yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dan jelas. Ya, gitu ya anak-anak semuanya. Jangan lupa untuk teman-teman kerjakan worksheet-nya dan tugasnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.